Selamat siang, nama saya Cornelia Lurbara STH, asal SMA Negeri 1 Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya akan membuat video pembelajaran untuk UKIN PPG tahun 2020. Saya mengajar pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Salam anak-anak, kita bertemu kembali dalam pembelajaran kita saat ini kelas 12. Kita akan bersama-sama mulai pembelajaran kita saat ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita saat ini, Ibu mengajak kita sekalian untuk kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Doa ini akan dipimpin oleh salah seorang siswa. Baik, terima kasih. Kita akan bersama-sama untuk memulai pembelajaran kita saat ini. Ibu minta ketua kelas, bagaimana ketua kelas? Apakah hari ini semua hadir? Oke, terima kasih karena semuanya hadir. Kita akan bersama-sama menyanyikan sebuah lagu Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Baik anak-anak, terima kasih. Kira-kira dari lagu ini memberi kesan apa bagi kita? Mungkin ada yang bisa? Silakan, Ando. Oke, terima kasih. Pesan lagu kita saat ini adalah pengakuan akan pimpinan Tuhan. Jadi kita harus mengharapkan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Baik anak-anak sekalian, kita akan bersama-sama memulai pelajaran kita saat ini dengan materi pokok kita, keadilan menurut Alkitab. Cakupan materi kita saat ini adalah pengertian keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Alkitab. Yang kedua, makna keadilan yang diajarkan Alkitab bagi kehidupan manusia. Dan yang ketiga, hubungan keadilan menurut Alkitab dan demokrasi. Dalam pelajaran kita diarahkan untuk bagaimana mempelajari sikap adil dalam Alkitab dan dampak dari sikap adil dalam Alkitab. Baik anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita setelah menjalani proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: pertama, mensyukuri demokrasi dan HAM sebagai anugerah Allah melalui doa dan menyanyi. Kedua, menunjukkan sikap jujur dan peduli yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan HAM. Yang ketiga, menjelaskan pengertian keadilan menurut KBBI dan Alkitab. Yang keempat, menemukan makna keadilan yang diajarkan Alkitab bagi kehidupan manusia. Yang kelima, menghubungkan keadilan menurut Alkitab dan demokrasi. Dan yang keenam, membuat clipping
yang bertemakan keadilan dalam berdemokrasi. Anak-anak sekalian, penilaian yang dilakukan adalah penilaian yang berlangsung selama proses pembelajaran ini dan sesudah proses pembelajaran ini. Pertama-tama, kita akan bersama-sama menyaksikan video tentang Abraham dan Lot berpisah.
Ya, demikian anak-anak video kita saat ini. Baik anak-anak sekalian, setelah kita menonton video ini, Ibu minta kita sekalian untuk memperhatikan bagian ayat di dalam Alkitab, yaitu Kejadian 13 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-9. 18 ayat 30 sampai dengan 33, Keluaran 21 ayat 11, Keluaran 23 ayat 6, dan Ulangan 32, serta Roma 5 ayatnya yang ke-12. Oke, baik anak-anak sekalian, Ibu meminta kalian untuk memperhatikan materi ajar kita tentang keadilan menurut Alkitab. Baik anak-anak, sebelum kita masuk di dalam proses pembelajaran kita sebelum kita mempelajari pelajaran kita, Ibu akan membagi kita di dalam 3 kelompok. Kita akan dibagi dalam 3 kelompok. Kelompok pertama akan membahas pertanyaan tentang apakah yang menjadi permasalahan dalam video Abraham dan Lot tadi. Kelompok kedua adalah apa yang dilakukan Abraham sekalian, dari video kita tadi, Ibu ingin bertanya, apakah yang menjadi permasalahan dalam video Abraham dan Lot tadi? Oke, silakan. Silakan. Ando. Hewan mereka bertambah banyak. Oke. Nike. Ya, terima kasih. Hamba berkelahi karena kekurangan air dan lahan. Nanda. Oke, terima kasih. Abraham dan Lot memiliki tanggung jawab untuk mengelola hartanya masing-masing. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang kedua. Apakah yang menyebabkan Abraham dan Lot berpisah? Oke, silakan Yusuf. Supaya ternaknya jangan bercampur. Terima kasih. Riko, ya. Supaya hambanya jangan bertengkar karena lahan dan air. Ya, terima kasih. Rambu, supaya jangan terjadi permasalahan atau perselisihan karena lahan dan air. Baik, terima kasih. Anak-anak sekalian, Abraham ingin menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara para gembala ternak milik Abraham dan Lot. Yang berikut, apakah yang Abraham lakukan?
Ya, silakan Anda. Abraham menyuruh Lot memilih tempat. Oke. Silakan Vista. Maksudnya Abraham menawarkan kepada Lot untuk memilih lahan dan tempat. Oke, baik, terima kasih. Abraham berbuat, mereka mencari solusi untuk memecahkan persoalan yang dihadapi dengan menyuruh Lot memilih terlebih dahulu. Pertanyaan berikut. Apakah dasarnya sehingga Abraham justru menyuruh atau membiarkan Lot memilih terlebih dahulu? Silakan, Vista. Abraham tahu menempatkan diri. Jika saja ia sebagai Lot, pasti ia ingin melakukan hal yang sama. Silakan, Rambi. Oke, terima kasih. Abraham tidak mempertahankan kepentingannya terlebih dahulu. Nike? Ya, terima kasih. Abraham melakukan sesuatu untuk menenteramkan hati orang lain dan menenteramkan hatinya. Baik, terima kasih anak-anak. Dasarnya adalah imannya kepada Tuhan membuat ia melakukan sesuatu yang menenteramkan hati orang lain dan menenteramkan hatinya sendiri. Pertanyaan berikut. Sikap siapakah yang kalian sukai? Ya, silakan. Lot berani berbicara dengan Abraham. Oke, terima kasih. Berikut, Lucy. Ya, terima kasih. Lot bagus juga, tahu memilih yang baik baginya. Silakan. Terima kasih Wati. Abraham memiliki sikap yang bijaksana, memelihara hubungan baik. Oke, terima kasih anak-anak. Abraham bersikap adil walaupun dialah yang tertua. Tidak mempertahankan kuasanya sebagai seorang kepala keluarga, tetapi memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih terlebih dahulu. Baik anak-anak sekalian, Ibu meminta kita semua untuk bekerja di dalam kelompok. Ibu akan membagi kalian di dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama akan membahas pertanyaan tentang pengertian keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Alkitab. Kelompok kedua tentang bagaimanakah makna keadilan yang diajarkan Alkitab bagi manusia. Kelompok ketiga, hubungan keadilan menurut Alkitab dan demokrasi. Jelaskan pengertian keadilan. Kelompok 1, jelaskan pengertian keadilan menurut KBBI dan Alkitab. Kelompok 2, bagaimanakah makna keadilan yang diajarkan Alkitab bagi kehidupan manusia. Kelompok 3, bagaimanakah hubungan keadilan menurut Alkitab dan demokrasi. Kalian berdiskusi bersama-sama. Kita duduk berkelompok. Dan ingat bahwa kita harus terlibat di dalam menyelesaikan persoalan yang ada di dalam kelompok. Semua harus turut terlibat. Terima kasih anak-anak. Kita masuk
Ibu akan memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1, silakan. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Ya, pengertian keadilan. Adil menurut KBBI berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sepatutnya, tidak sewenang-wenang, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran. Arti adil dan keadilan. Alkitab menggunakan kata adil dan atau keadilan dalam konteks perangai atau tingkah laku menggunakan bahasa Ibrani. Yang pertama, misifat, artinya bagi seseorang untuk membawa dirinya, dan cara yang benar untuk memperlakukan orang lain. Dalam kata ini, keadilan berhubungan dengan hak. Kita dapat membandingkannya dengan Keluaran 23 ayatnya yang ke-6. Arti adil dan keadilan. Alkitab menggunakan kata adil atau keadilan dalam konteks perangai atau tingkah laku. Menggunakan bahasa Ibrani, misifat, artinya ada dua cara. Yang pertama, cara seseorang untuk membawa diri, dan yang kedua, cara yang benar untuk memperlakukan orang lain. Dalam kata ini, keadilan berhubungan dengan hak. Keluaran 23 ayat 6. Kita membandingkannya dengan Keluaran 23 ayat yang ke-6. Dan Yesaya 49 ayatnya yang ke-4. Konteks keadilan itu sendiri berhubungan dengan konteks keadilan itu sendiri, yaitu Kejadian 18 ayatnya yang ke-10. Yang berikut, konteks membuat keputusan. Dalam hubungan membuat keputusan, kita dapat membandingkannya dengan Bilangan 27 ayatnya yang ke-21. Oke. Intinya, misifat berarti keputusan yang tepat untuk memecahkan masalah. Baik, anak-anak sekalian, kata yang berikut adalah sedekah. Sedekah artinya kelulusan secara harafiah sesuai dengan ukuran yang diterima. Kejujuran Yakub. Kita dapat membandingkannya dalam Kejadian 30 ayatnya yang ke-33. Kehendak Allah dan tindakan-tindakan yang diakibatkannya. Yang berikut merupakan gambaran pemeliharaan Allah akan hidup manusia dan alam semesta. Mazmur 36 ayatnya yang ke-7. Kita dapat membandingkannya dengan Mazmur 36 ayatnya yang ke-7. Kata yang ketiga, emet, artinya membicarakan kejadian apakah benar atau tidak. Setia, artinya seseorang bisa dipercaya atau tidak. Baik anak-anak sekalian, kita akan melihat kata yang berikut adalah dalam bahasa Yunani, dikaiosune. Kita dapat melihat itu dari 2 Korintus 6 ayatnya yang ke-7. Artinya adalah yang pertama, keadilan biasanya dalam konteks kebenaran. Yang kedua, penyesuaian dengan hukum, khususnya hukum ilahi.
Kristus telah sempurna memenuhi kebenaran, baik dalam hal mentaati hukum Allah maupun dalam hal menerima hukuman Allah yang adil atas dosa manusia dan kematiannya. Kata yang berikut dari bahasa Yunani, aletheia. Aletheia menunjuk kepada kebenaran secara budi. Ini adalah kata sifat yang dapat diartikan dengan pengertian sejati. Jadi, kata adil berhubungan erat dengan benar, sejati, setia, kebenaran, lurus, dan jujur. Makna keadilan menurut Alkitab bagi kehidupan manusia. Kelompok kedua. Kelompok kedua silakan. Oke. Terima kasih. Ketidakadilan atau kecurangan akan membawa korban. Karena tidak adil dalam mengasihi anak-anak. Misalnya, Ishak dan Ribka mengalami kesedihan di masa tuanya. Yakub melarikan diri dan terpisah dari saudaranya. Kecurangan kepada Uria dan ketidaksetiaan kepada Allah. Daud mengalami duka cita yang mendalam. Keadilan Raja Salomo berhasil mengembalikan seorang bayi kepada ibu kandungnya dan menyelesaikan masalah perebutan bayi. Baik anak-anak sekalian, makna keadilan menurut Alkitab bagi kehidupan manusia. Perilaku seseorang terhadap yang lain selalu diwarnai perasaan senang atau tidak senang. Tindakan adil, benar atau curang, berkenan di hati atau menyakiti hati orang lain, benar atau salah. Disinilah keadilan sangat penting. Saat seseorang diperlakukan secara tidak adil, ia tidak saja dirugikan secara moral, tetapi berdampak pada banyak bagian. Abraham tidak ingin melihat para gembalanya berebut air dengan gembala-gembala dari Lot. Kita melihat itu dalam video sikap Abraham. Ia tidak ingin melihat para gembala-gembala berebut air dan gembala-gembala ternak milik Lot. Jangan kiranya ada perkelahian. Kita ini kerabat. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Abraham bersikap terbuka dan adil sehingga dapat memecahkan masalah di antara mereka. Sebaliknya, ketidakadilan atau kecurangan akan membawa korban. Berkata-kata dan bersikap benar, menjaga kesetiaan atau menjadi orang yang bisa dipercaya. Semua sikap yang diambil harus berdasarkan apa yang benar, sejati, setia, lurus, jujur. Adil dalam mengasihi anak-anak, tidak pilih kasih, tetap menjaga
keadilan dapat menyelesaikan masalah. Oke, kelompok 3, silakan kelompok 3. Terima kasih bagi kelompok 3. Hubungan keadilan menurut Alkitab dan demokrasi. Dalam demokrasi semua orang berhak memberi pendapat dan memutuskan apa yang harus dilakukan untuk kepentingan bersama. Semua orang berada pada kedudukan yang sama serta mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Untuk itu, demokrasi harus dilaksanakan dengan adil dalam konteks memberi kesempatan kepada semua orang untuk memberi pendapatnya masing-masing dan berbicara dengan santun satu kepada yang lain. Oke, baik anak-anak. Adil atau keadilan sudah ditekankan, dilakukan di dalam Alkitab. Sikap adil diperlukan untuk memecahkan masalah. Demokrasi dan keadilan saling mempunyai hubungan timbal balik. Sebagai orang Kristen, kita harus berpartisipasi aktif. Sebagai orang Kristen, kita harus berpartisipasi aktif untuk berdemokrasi. Kasih adalah motivasi untuk mewujudkan demokrasi yang berkeadilan. Apakah kalian juga sudah bersikap adil terhadap diri sendiri? Adil terhadap diri sendiri misalnya membiasakan pola hidup yang seimbang antara berolahraga, belajar, istirahat, dan memberikan asupan gizi yang baik bagi tubuh. Jika kamu telah berlaku adil terhadap diri sendiri, kamu dapat membangun disiplin hidupmu serta berlaku adil juga kepada orang lain. Baik anak-anak sekalian, kita akan masuk dalam tugas kelompok. Berikan tugas. Yang pertama, tuliskan konsep tentang keadilan sesuai dengan Alkitab dengan pikiran sendiri. Yang kedua, buatlah clipping tentang hak asasi manusia. Materi kita yang akan datang adalah keadilan dalam hak asasi manusia. Baik anak-anak sekalian, sebelum mengakhiri pembelajaran kita saat ini, Ibu mengajak kita sekalian untuk kita memuji Tuhan bersama dengan lagu Yesus berpesan dalam malam gelap. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Oke, kita akan menutup pertemuan kita saat ini dengan kita menaikkan doa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus sumber rahmat, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami pada hari ini. Banyak hal yang telah kami pelajari bersama. Mampukan kami untuk melakukan apa yang telah kami pelajari
dengan sungguh-sungguh, agar kami dapat menghadirkan kedamaian dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita saat ini. Salam dan terima kasih.